أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan membacakan sejarah Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pembahasan kitab Ar-Rahiqul Makhtum, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar ditemani oleh budak beliau yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Kemudian ada Amir bin Fuhairah. Ada 4 orang yang menemani perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menuju kota Yathrib. Ketika itu namanya Yathrib. Dan beberapa peristiwa-peristiwa yang didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di perjalanan pun sudah kita bacakan. Ada beberapa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah ketika beliau menuju kota Yathrib. Sampailah beliau ke Kubah. Jadi belum sampai ke Yathrib, Madinah. Yathrib itu nanti akan diganti namanya menjadi Madinah, karena penamaan Yathrib ini ternyata tidak baik, maknanya tidak baik. Yathrib itu bisa diartikan celaan, cercaan, dosa, keburukan, itu arti dari Yathrib. Rasul sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau mendapati satu nama yang tidak baik, beliau ganti dengan nama yang memiliki makna yang baik. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang sahabat yang namanya tidak baik, ketika ditanya oleh Rasulullah, namanya siapa? Hazan. Hazan itu kan sedih. Namanya sedih. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ganti. Nama kamu Sahal. Diganti oleh Rasulullah dengan namanya Sahal. Sahal itu mudah, gampang urusannya, diganti oleh Rasulullah. Begitu juga dengan Yathrib. Yathrib ini namanya nama satu kota yang ternyata maknanya tidak baik, tidak bagus. Makanya dalam Al-Quran
Nabi Yusuf alaihissalam, dia berkata kepada saudara-saudaranya ketika itu mencoba untuk membinasakan saudaranya sendiri Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf sudah berada di satu posisi yang tinggi kedudukan dan derajatnya, ketika itu saudara-saudaranya minta maaf atas apa yang pernah mereka lakukan kepada Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf mengatakan, qala la tathriba alaikumul yaum. Udah tidak ada cercaan, tidak ada dosa bagi kalian. La tathriba alaikumul yaum. Tasrib ini satu akar kata dengan yasrib tadi. Dalam Al-Quran juga disebutkan yasrib, tapi sedikit ada perubahan kata tasrib, yasrib. Ini satu akar kata, maknanya sama, cercaan, celaan, dosa, makna yang tidak baik. Nah, diganti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan nama Thayyibah nanti. Jadi nama Madinah itu banyak. Ada Taib, ada Thayyibah, ada Madinah. Sehingga sekarang juga ada namanya Al-Madinah An-Nabawiyah. Al-Madinah An-Nabawiyah. Ada juga yang mengatakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau Al-Madinah An-Nabawiyah artinya kota Nabi. Al-Madinah An-Nabawiyah berarti Al-Madinah kota, kemudian An-Nabawiyah Nabi. Ada yang menamakan, para ulama ada yang menamakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah artinya kota, Al-Munawwarah artinya terang menerang, bercahaya. Kenapa bercahaya kota itu? Karena kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya kota Yasrib itu dipenuhi dengan kegelapan dosa, kegelapan kezaliman, kegelapan berbagai macam jenis maksiat di dalamnya, tidak ada ketenangan di dalamnya. Hadirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah itu membawa ketentraman, membawa peradaban yang luar biasa, perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Kota tersebut yang tadinya bergelimang dengan hal-hal yang tidak baik, dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota itu menjadi lebih baik lagi. Begitu juga dengan penduduknya. Nanti akan kita singgung sedikit bagaimana usaha Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki penduduk kota Madinah. Yang tadinya penduduk itu dihantui dengan rasa takut luar biasa. Kenapa? Karena ada dua suku besar di Madinah itu yang kerjaannya cuma berantem, berperang. Masalah kecil jadi besar, kemudian terjadilah pertumpahan darah. Itu sering terjadi. Suku Khazraj dengan Aus. Khazraj dengan Aus ini tidak pernah bisa ketemu, tidak pernah bisa berdamai. Dengan hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi peperangan di antara dua suku besar ini. Jadi keberadaan Rasul SAW di Madinah itu memberikan pengaruh yang sangat baik sekali bagi kota itu dan bagi warga yang tinggal di kota tersebut. Jadi bagian daripada memang keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah pernah belajar atau sudah pernah membacakan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau jadi masih kecil, di saat beliau lahir, kemudian beliau diasuh, beliau disusui oleh ibu susunya. Kita sudah bacakan sejarah bagaimana keberkahan yang dirasakan oleh ibu susunya, Halimah As-Sa'diyah. Yang tadinya Halimah ini hidup miskin di kampungnya menjadi kaya raya. Di mana ibu susunya tadi ini memiliki ternak-ternak yang di zaman Rasul SAW masih kecil itu terjadi penceklik, terjadi kemarau yang begitu besar, begitu lama, begitu panjang. Kehadiran Nabi SAW di tengah-tengah keluarga tersebut mendatangkan keberkahan. Yang mungkin hewan ternaknya tidak menghasilkan susu begitu banyak, hadirnya Rasul di situ, tiba-tiba hewan ternak itu menghasilkan susu yang luar biasa, yang tidak habis-habisnya. Jadi keberadaan Rasul SAW, fisik Rasul itu mendatangkan berkah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Rasul SAW memiliki keberkahan. Tapi di masa beliau masih hidup. Adapun peninggalan-peninggalan beliau ketika beliau sudah meninggal dunia, ada sebagian ulama mengatakan tetap ada keberkahan itu. Misalnya rambut Nabi, kemudian baju Nabi, apa saja yang lengket pada diri Nabi SAW, kata para ulama ada keberkahan di sana.
Cuma yang menjadi masalah sekarang ini manakala ada pengakuan-pengakuan. Ini rambut Nabi, ini jubah Nabi, ini sorban Nabi. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita boleh mengambil berkah dari pengakuan-pengakuan itu? Wallahu a'lam bishawab. Sebaiknya sebagai seorang muslim kita tawakuf. Tawakuf itu udah kita tidak perlu ikut campur dalam urusan itu. Karena kita tidak tahu sampai di mana kesahihan atau kevalitan dari benda peninggalan-peninggalan Nabi tersebut. Kalau memang benda peninggalan Nabi itu sama seperti hadis yang ditinggalkan oleh Nabi, sanadnya bersambung, kita bisa terima. Yang jadi masalah pengakuan yang mengatakan ini beberapa helai rambut Nabi. Cuma tidak disebutkan sanadnya di situ. Ini peninggalan ini pernah diberikan kepada Aisyah misalnya. Aisyah kemudian diwariskan kepada siapa dari sahabat diwariskan kepada tabi'in sampai rambut Nabi itu terjaga. Nah, itu boleh untuk kita mengambil berkah, nggak ada masalah. Saat ini yang terjadi banyaknya pengakuan-pengakuan yang itu khawatir bukan dari bagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari bagian apa yang pernah lengket pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para hadirin dan hadirin oleh Allah SWT, pembahasan kita tidak menjelaskan tentang hal itu. Kita akan kembali kepada sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Kuba. Jadi nanti ada peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Rasul yang terjadi pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul Sallam di Kuba ini tidak lama, cuma 4 hari transit di situ. Sebelum ke Madinah beliau ke Kuba dulu 4 hari. Hari Senin beliau sampai, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Baru kemudian nanti di hari Jumatnya Rasul berangkat ke Madinah. Antara Kuba dengan Madinah ini jaraknya cuma 5 km. Enggak jauh. Jadi biasanya kalau jamaah haji dan umroh kalau sudah berada di Madinah, di antara city tournya adalah ke Kuba, Masjid Kuba. Masjid di mana Rasul Sallam pertama sekali bangun sebelum Masjid Nabawi ya. Sebelum dibangunnya Masjid Nabi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menunjuk satu rumah yang rumah itu dijadikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai masjid. Baik, kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata sudah ditunggu-tunggu oleh penduduk Madinah. Dari pagi sampai siang, kemudian sudah terik panas matahari menyengat kulit-kulit mereka, baru kemudian mereka pulang bubar. Dan itu setiap hari dilakukan oleh orang-orang Madinah. Tidak hanya kaum musliminnya, bahkan termasuk orang-orang Yahudinya pun ikut serta menunggu dan menanti kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka sudah mendapatkan kabar bahwa Nabi sudah meninggalkan kota Mekah. Nabi SAW sudah meninggalkan kota Mekah menuju kota Yasrib ini. Namun tidak diketahui kapan nyampainya. Karena perjalanan Nabi SAW dari kota Mekah ke Yasrib ini penuh halangan dan rintangan. Sehingga Nabi SAW terkadang tidak melalui jalan yang biasa dilalui, yang biasa dijalani oleh musafir. Kenapa? Untuk mengelabui orang-orang yang akan mengejar Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu hijrahnya tidak di jalan yang mulus, bukan jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang, jalan lintasnya lah kalau kita. Enggak jalan itu, tapi jalan yang tidak pernah dilewati oleh orang-orang. Kenapa? Supaya tidak ditemui, supaya tidak ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy yang ketika itu nyawa Rasulullah dihargai sejumlah 100 ekor onta. Nyawa Nabi SAW ketika itu dihargai, disayembarakan oleh Abu Jahal. Siapapun yang menemui Muhammad, baik dalam kondisi hidup maupun mati, dia akan diberikan hadiah berupa 100 ekor onta. Siapa yang tidak gelap mata? 100 ekor onta itu bukan sedikit. Makanya mereka berlomba-lomba untuk mencari sosok Muhammad ini. Dan Nabi Muhammad SAW pun tidak sekonyol itu. Beliau juga orang yang cerdas, sehingga beliau cari jalan-jalan tikus lah kalau bahasa kita, supaya tidak ditemui keberadaan beliau menuju kota Yasrib.
Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penantian yang begitu dirindukan kehadiran beliau ini oleh orang-orang Yathrib, sehingga anak kecil, wanita, laki-laki semua keluar, tiap hari keluar. Tapi di hari itu Rasul tidak hadir. Mereka pulang lagi, besok keluar lagi. Sampai suatu ketika Nabi SAW sampai di Kuba ini di siang hari. Dan yang pertama sekali melihat kehadiran rombongan Nabi 4 orang tadi sudah dekat ke gerbang Kuba adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang tadinya tidak menerima, mereka tidak menerima Rasul terakhir yang diutus oleh Allah itu dari bangsa Arab. Mereka tidak diterima, mereka tidak terima, mereka tidak setuju. Mereka pengennya Rasul terakhir itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka, dari Yahudi. Makanya kenapa mereka pada pindah ke Madinah, padahal kan masih banyak. Bumi Allah ini kan masih luas sekali. Luas sekali bumi Allah ini. Kalaulah mereka terusir, karena dalam sebuah sejarah diceritakan karena mereka orang Yahudi ini terusir. Ada beberapa peperangan terjadi. Peperangan itu menyebabkan mereka kalah. Kemudian mereka mundur, mereka terusir, pindah di beberapa pelosok-pelosok negara-negara. Tapi yang mereka pilih, komunitas yang paling banyak yang dipilih oleh orang Yahudi itu Madinah, Yathrib itu. Yathrib, bahkan ada 3 suku besar orang Yahudi tinggal di Yathrib itu. Ratusan tahun mereka lamanya tinggal di sana. Kenapa? Karena mereka paham betul di kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Di sana dijelaskan bahwa nanti akan diutus Nabi terakhir, namanya Ahmad, lengkap di mana beliau itu dilahirkan, di mana beliau itu diangkat menjadi Rasul. Itu ada di kitab suci mereka. Nah, ilmu yang mereka miliki tentang pengenalan mereka terhadap Muhammad, Nabi terakhir, Rasul terakhir, adanya di kota ini, di kota di mana dalam kitab mereka itu diceritakan kota yang memiliki kebun kurma yang begitu besar. Dan di saat itu kebun kurma yang begitu besar adanya di Yathrib itu. Di sanalah mereka berbondong-bondong semuanya pindah. Nah, kedatangan Rasulullah SAW ketika mau sampai ke gerbang Kuba ketika itu dilihat oleh orang Yahudi. Pertama sekali dilihat oleh orang Yahudi tanpa dia sadari, refleks begitu aja, lisannya berteriak memanggil orang-orang Arab Yathrib ketika itu. Kata si Yahudi ini mengatakan, ya ma'asyiral Arab. Teriak. Tadi kan orang-orang Arab ini sudah orang Yathrib ini sudah bubar. Karena dilihat ditunggu, nggak kelihatan juga rombongan Nabi SAW. Matahari udah mulai panas. Akhirnya mereka udah bubar. Satu orang Yahudi ini belum meninggalkan gerbang itu. Nah, ketika lihat ada rombongan di sana dari jauh, tanpa orang Yahudi ini bisa menahan lisannya, saking gembiranya atau saking senangnya tidak tahu. Yang penting tiba-tiba ketika itu dia teriak memanggil orang-orang Arab supaya berkumpul lagi. Ya ma'asyiral Arab, hadza jaddukum alladhi tantadhirun, fasara al-muslimuna ila silah. Ketika itu, wahai orang-orang Arab, hadza jaddukum, ini kakek kalian. Ini penghargaan mereka terhadap Nabi SAW. Ini orang tua kalian. Alladzi tantadhirun, yang kalian tunggu-tunggu, lama sekali kalian menunggunya. Tuh di sana sudah datang. Ketika mendengar sautan itu, suara kencang dari orang Yahudi tersebut, kaum muslimun ketika itu, muslimin ketika itu kumpul kembali dalam kondisi menyiapkan senjata mereka masing-masing. Biasa orang Arab ketika itu memang setiap mereka membawa senjata, khawatir nanti keberadaan Rasul SAW datang ke sana dan Rasul SAW dalam kondisi bahaya. Makanya mereka ingin mengawal kehadiran Nabi SAW, kedatangan Nabi SAW. Sehingga ketika mereka mendengarkan kabar Rasulullah SAW datang ke Kuba, mereka langsung bergegas dengan kondisi senjata lengkap ada pada diri kaum muslimin ketika itu. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW di Kuba singgah di salah satu suku
nama sukunya adalah Amr bin Auf. Disitulah Nabi SAW singgah, di rumah Amr bin Auf itu. Nanti disinilah Nabi SAW, di rumah persinggahannya ini beliau menunjuk disinilah tempat ibadah, salat kaum muslimin, sehingga disebut dengan, saat ini disebut dengan Masjid Quba. Sampai saat ini masih ada Masjid Quba. Itu adalah masjid di mana Rasul SAW kita itu singgah di rumah Amr bin Auf ini. Nah, singkat cerita, Nabi SAW di saat itu belum ada yang mengenal. Orang Yathrib belum mengenal sosok Nabi itu seperti apa rupawannya, seperti apa fisiknya. Belum ada yang mengenal, kecuali hanya sekitar 75 orang kalau tidak salah. 75 orang ini sudah mengenal Nabi karena memang sudah pernah ke Mekah, bertemu dengan Nabi, mengikat suatu perjanjian. Namanya perjanjian Aqabah. Ini perjanjian janji setia dengan Nabi SAW. Kita sudah pelajari itu, bahwa ada 75 orang Yathrib sudah berjanji setia dengan Nabi SAW, sudah memastikan bahwa orang-orang Yathrib menerima keberadaan Nabi di Madinah, di Yathrib. Nabi SAW kalau ingin pindah dari kota Mekah, kami yang nampung. Yathrib siap menerima kehadiran Nabi Muhammad SAW. Karena kesiapan itu, Nabi SAW pindah ke Yathrib. Karena melihat sudah 13 tahun lamanya Nabi SAW berdakwah di Mekah. 13 tahun yang menerima Islam tidak banyak gitu. Paling ratusan orang. Dan dalam kondisi mereka tetap ditindas, diintimidasi, disiksa, nggak tenang beribadah. Di Mekah nggak tenang beribadah. Bahkan ada percobaan untuk membunuh Nabi SAW. Datanglah 75 orang dari Yathrib, berjanji setia dengan Nabi SAW, akan membela, akan menjadi benteng, akan siap berada di barisan terdepan untuk menjaga dakwah Nabi SAW. Nah, melihat kesungguhan orang-orang Yathrib itu, akhirnya Nabi SAW tertarik pindah ke Yathrib. Itulah sebab kenapa Rasulullah SAW mulai pindah ke Yathrib ini. Bukan karena Nabi SAW ujuk-ujuk memilih itu, tidak. Tapi karena memang masyarakatnya yang luar biasa penerimaannya terhadap dakwah Nabi SAW. Padahal beliau kan lahirnya di Mekah, kampung halamannya di Mekah, saudara-saudaranya, paman-pamannya ada di Mekah. Tapi ya begitulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang terlebih dahulu menerima dakwah Nabi SAW itu bukan di tempat kelahiran beliau, tapi malah kota orang lain yang jaraknya tidak dekat. Dari Mekah Madinah ini 500 kilo. 500 kilo itu bukan jarak yang dekat. Tapi subhanallah, hidayah Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menyapa orang-orang Yathrib ini. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kehadiran Nabi yang tidak dikenal, mana sosok Nabi di mana? Lalu kemudian Abu Bakar secara tidak langsung ingin memperkenalkan Nabi. Nabi juga tidak seperti yang kita bayangkan, beliau memperkenalkan diri, saya Muhammad, saya Nabi, saya utusan Allah. Tidak. Ketika Rasulullah SAW baru nyampe, seperti orang biasa saja, sebagai tamu biasa. Sehingga ketika itu orang-orang yang tidak mengenal 4 orang yang datang ke Quba tadi ini, mana di antara mereka Nabi ini? Orang banyak mengira bahwa Abu Bakar itu sosok nabinya. Karena Abu Bakar ini kan tidak jauh beda dengan Nabi SAW. Usianya cuma beda 2 tahun. Lebih tua Abu Bakar. Cuma 2 tahun bedanya. Mohon maaf, lebih tua Nabi SAW 2 tahun. Tidak jauh. Dan wajahnya, bersihnya, kemudian kegagahan dan kegantengannya pun hampir sama gitu. Nah, lalu kemudian Abu Bakar ingin memperkenalkan Nabi secara tidak langsung. Ketika ada matahari yang menyengat Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW duduk, Abu Bakar ketika itu menaungi Rasulullah SAW dengan sesuatu supaya tidak terkena panasnya matahari. Nah, ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa adanya riwayat yang menceritakan bahwa Nabi SAW kemanapun dia pergi, ada awan hitam yang selalu menaunginya.
itu tidak dibenarkan. Ada memang beberapa peristiwa yang mungkin Rasul SAW dinaungi, ada, tapi itu tidak selalu. Nah, kenapa? Karena Abu Bakar di saat itu menaungi Rasulullah dengan sesuatu agar Rasulullah tidak terkena cahaya matahari yang panas ketika itu. Dilihatlah oleh orang-orang Yasrib, oh ternyata bukan si Abu Bakar itu, bukan si fulan itu nabinya, tapi yang dinaungi itu. Nah, inilah yang dikenalkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar ingin mengenalkan Nabi SAW secara tidak langsung kepada orang-orang Yasrib. Baik, orang-orang Yahudi ketika itu melihat penampakan yang luar biasa dari penyambutan orang-orang Yasrib ini, udah mulai ketar-ketir. Orang-orang Yahudi melihat Nabi SAW, sosok orang baru datang, lalu kemudian dihargai yang luar biasa, penghormatan yang luar biasa terhadap sosok seorang yang baru datang. Ini menjadikan orang-orang Yahudi udah mulai, apa bahasa kita, kaget, panik lah bahasa kita, mulai panik nih. Kenapa? Karena Yasrib ini dalam penguasaan mereka, dari segi politiknya, ekonominya, apalagi itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi di Yasrib itu. Nah, keberadaan Muhammad di tengah-tengah mereka ini membahayakan mereka. Itu diceritakan oleh para ulama bahwa kepanikan orang Yahudi melihat penampakan yang luar biasa dari orang-orang Yasrib tatkala menyambut kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa ini menjadi suatu hal yang menakutkan bagi orang-orang Yahudi ketika itu. Tidak berapa lama, ya 3 hari setelahnya, menyusullah Ali bin Abi Thalib. Ali dan beberapa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyusul, keluarga Abu Bakar juga menyusul ketika itu hijrah. Jadi hampir semua orang-orang muslim yang ada di Mekah ketika itu hijrah pergi ke Yasrib. Nanti ketemunya di Quba itu. Baik, detik-detik Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Quba dan ingin masuk ke kota Madinah. Namanya belum Madinah, masih Yasrib. Baik, detik-detik Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau masuk di Madinah itu di hari Jumatnya. Di hari Jumat, dan kota itu langsung diganti oleh Rasulullah SAW menjadi kota Madinah, Madinatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi lebih dikenal dengan Madinah. Kalau dikatakan Madinatur Rasul agak panjang gitu. Jadi disingkat. Biasalah orang Indonesia juga begitu kadang. Namanya panjang disingkat. Kadang Abdullah aja bisa jadi Bidul. Ada lagi namanya yang bagus sekali, tapi nanti ya karena hobinya kita menyingkatnya tidak utuh gitu. Itu yang salahnya. Singkatan kita itu kadang nggak utuh. Ibrahim dipanggil Behim, dipanggil Boim. Padahal namanya bagus Ibrahim. Disingkat supaya mudah memang pengucapannya. Tapi kadang karena nggak utuh itu jadi maknanya tidak baik gitu. Nah, kalau orang-orang Arab namanya panjang, misalnya Madinatur Rasul, tetap penyingkatannya itu satu kata utuh. Madinah ya udah Madinah. Enggak usah dipanggil Madinah, panggil apa biasanya? Kalau kita panggil ujungnya doang nih. Madinah, oh Mina kayaknya. Ada Fatimah dipanggil Tima. Itu kan penyingkatan yang tidak ada maknanya jadinya gitu. Jadi orang-orang Arab juga menyingkat nama-nama tapi dia tetap utuh gitu, sehingga ada makna dari ucapan atau penamaan yang disebutkan oleh seseorang tersebut. Nah, kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut meriah di Madinah, itu disambut meriah oleh anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semua menyambut begitu gembira luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut dengan syair, lantunan syair yang dibacakan oleh anak-anak. Tala'al badru alaina, dan seterusnya. Ada sekitar 3 atau 4 bait yang masyhur, yang sering kita dengar dibacakan oleh anak-anak perempuan ketika itu,
dibacakan tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajabat syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Itu dibacakan oleh anak-anak perempuan ketika kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam sebuah riwayat ada di antara para ulama yang melemahkan riwayat ini. Ada yang melemahkan riwayat ini, tapi wallahu alam bisawab, sebagian ulama ada yang mensahihkan riwayat ini. Ada yang mensahihkan. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bait syair ini ada sahih tapi dibacakan pada peperangan Tabuk. Ada yang mengatakan seperti itu ketika pulang dari peperangan Tabuk. Wallahu alam bisawab. Ya penting inti daripada yang kita ketahui di saat itu bahwa orang-orang Yathrib luar biasa penyambutan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Baik. Nabi SAW masuklah di Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Madinah, saking senangnya orang-orang Yathrib ini, semua orang mau narik Nabi untuk singgah ke rumah mereka. Seakan-akan ya Rasulullah singgah di rumah kami saja, nginap di rumah kami saja. Semua orang berebut untuk menarik tali kekang ontanya Nabi SAW. Tali kekang itu mau direbut. Kita bisa bayangkan kalau ada sosok orang favorit hadir di tengah-tengah kita, itu apalagi fans-fansnya itu berkerumun datang. Ada yang mau meluk, ada yang mau salim, ada yang mau apa, berbagai macam cara. Begitulah kira-kira yang terjadi di Yathrib ketika itu, di Madinah. Semua orang ingin agar Rasul itu nginap di rumah mereka, agar Rasul itu singgah sejenak di rumah mereka. Itu yang terjadi. Lalu kemudian Nabi SAW menenangkan mereka. Mereka ini subhanallah, orangnya patuh, taat sekali dengan Rasul SAW. Makanya dalam bait syair itu kan dikatakan ji'ta bil amril muta', datang kepada kami sosok orang yang apabila perintahnya itu diucapkan keluar, muta' ditaati, perintahnya itu ditaati. Makanya Nabi SAW untuk menenangkan orang-orang Yathrib itu berebut untuk agar Nabi SAW ini singgah di rumah mereka. Nabi mengatakan khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Udah biarkan onta ini kemanapun dia pergi, karena onta ini sudah diperintahkan oleh Allah. Udah biarkan onta ini sendiri yang mencari. Akhir onta Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan sendirian. Semua orang-orang Yathrib ketika itu mundur semuanya, biar onta ini yang menunjukkan jalan. Nanti di mana onta ini menderum, onta itu rebahan, disinilah saya akan mampir, disinilah saya akan singgah, dan di tempat inilah akan dibangun masjid Nabawi yang sampai saat ini berdiri megah begitu besar. Itulah masjid yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya, dan itu atas wahyu yang Allah berikan melalui Rasul Sallam. Dan Rasul menunjuk bahwa onta ini sudah diperintahkan oleh Allah. Dimanapun dia rebahan nanti, dimanapun dia nanti berderum, maka disitulah saya akan singgah, dan disitulah akan dibangun masjid tersebut. Ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di salah satu rumah Bani Najjar namanya, di salah satu suku Bani Najjar. Nah di Bani Najjar ini ternyata onta yang menderum tadi di tanah pemilik tanahnya itu dua anak yatim. Kalau salah diceritakan dalam sebuah riwayat, pemilik tanah itu adalah dua anak yatim dari suku Bani Najjar. Lalu Rasul SAW mencari tahu mana anak yatim tersebut. Ditunjukkanlah ini anak yatimnya. Kata anak yatim tersebut, ya Rasulullah, tidak perlu dibayar, udah diwakafkan aja, bangun masjid, kami wakafkan. Tapi kalau Rasulullah SAW melihat ini karena anak yatim, Rasulullah SAW mengatakan dibayar oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian diwakafkan lagi untuk kaum muslimin. Nah, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah cerita awal keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Madinah.
Baik, ada tugas besar Nabi SAW. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW bukan istirahat, tidak. Rasulullah SAW duduk di singgasana, tidak. Disiapkan istana yang megah, tidak. Lalu kemudian Rasulullah SAW nyantai dulu, istirahat dulu, liburan dulu, libur dulu berdakwahnya seminggu, 2 minggu, tidak. Tapi ada tugas besar Nabi SAW yang sudah ditunggu-tunggu. Apa itu? Di Madinah ini Rasul SAW melakukan 3 tahapan yang luar biasa. Ini strategi yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah dalam berdakwah. Yang pertama sekali yang dilakukan oleh Rasulullah, tahapan pertama adalah tahapan untuk membangun pondasi masyarakat yang Islami. Itu dulu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasul SAW berupaya untuk membangun pondasinya dulu. Pondasi yang dari pondasi itu nanti akan dibangunlah bangunan, muncullah masyarakat-masyarakat yang Islami. Dan itu sampai 6 tahun lamanya. Ternyata tidak lama. Mohon maaf, ternyata tidak singkat. Bukan sehari 2 hari. Rasulullah SAW ingin menjadikan masyarakat Madinah itu menjadi masyarakat Islam. Itu tidak cepat ternyata. Lama, waktunya sampai 6 tahun. Lalu kemudian di fase yang kedua, di tahapan yang kedua, Rasul SAW membangun suatu perdamaian antara kaum muslimin dengan musuh-musuh yang akan memusuhi kaum muslimin. Banyak sekali raja-raja yang ada di sekitar Yathrib itu yang memusuhi kaum muslimin. Nabi SAW membangun perdamaian di antara kaum muslimin dengan beberapa raja-raja yang berpotensi akan menyerang, akan menghancurkan kaum muslimin. Dan itu lamanya sekitar 2 tahun. 2 tahun Nabi SAW mengirimkan surat ke sana, mengirimkan surat ke raja ini, mengirimkan surat dari Muhammad Rasulullah ditujukan kepada raja tersebut. Dan di antara surat yang dikirimkan oleh Rasulullah itu tidak hanya sekedar perdamaian saja, namun di sana ada unsur dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW mengirimkan surat dan mengajak agar raja itu masuk Islam. Dikirimkan oleh Rasulullah surat kepada raja-raja tersebut, dan itu sampai 2 tahun lamanya. 2 tahun lamanya. Nanti akan ada peristiwa penaklukan kota Mekah ini juga di tahun-tahun ini. Kemudian tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga inilah tahapan di mana kaum muslimin ketika itu semakin bertambah besar. Di tahapan ketiga ini. Di tahapan ketiga ini mulailah manusia-manusia itu datang ke Madinah berbondong-bondong untuk masuk Islam. Makanya turun nanti surat terakhir. Surat sebelum terakhir. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan itu surat terakhir, tapi ada yang mengatakan itu sebelum terakhir, yaitu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nabi SAW melihat masyarakat manusia ketika itu datang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Dan itu di tahun ke-9, 10 dan awal-awal 11, hampir 2 tahun lebih sedikit. Di akhir-akhir Nabi SAW akan meninggal dunia. Itulah tahapan yang ketiga. Tahapan yang Rasul SAW melihat hasil daripada dakwah jeripayah yang beliau selama ini sudah lakukan. Baik, kita akan bacakan di tahapan yang pertama dulu. Tahapan Nabi SAW membentuk masyarakat-masyarakat Madinah. Yang ketika itu masyarakat-masyarakat Madinah terdiri dari 3 kelompok besar. Madinah ketika itu terdiri dari 3 kelompok besar, dan ini yang ingin disatukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar 3 kelompok besar yang tinggal di Madinah ini hidupnya tentram, hidupnya nyaman, tidak ada kegaduhan. Nah, 3 kelompok besar ini, yang pertama adalah sahabat-sahabat Nabi.
sahabat-sahabat Nabi yang mungkin hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian sahabat-sahabat Nabi yang aslinya orang Madinah itu tapi sudah ikut masuk Islam bersama Nabi. Ini disebut dengan sahabat-sahabat Nabi. Ini tidak ada masalah. Kelompok yang pertama ini tidak ada masalah. Masalahnya hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti orang-orang muhajirin ini aja. Itu yang menjadi permasalahan. Orang-orang muhajirin ini kan datang ke Madinah itu nggak bawa apa-apa, cuma pakaian di badan. Kadang mungkin mereka adalah orang kaya di Mekah sana, seperti Suhail, itu kan dia orang kaya dulu di Mekah itu. Tapi karena memang dia mau hijrah, dilarang oleh orang-orang Quraisy untuk membawa hartanya, maka dia ditinggalkan hartanya, rumah, semua harta ditinggalkan. Dia pun pergi hijrah dengan jalan kaki, padahal dia punya kendaraan banyak, onta ratusan dia punya di Mekah, tapi nggak boleh dibawa karena hijrah ketika itu sudah diwajibkan oleh Rasulullah. Mau nggak mau Mekah ditinggalkan, sudah diwajibkan oleh Rasulullah. Tinggalkan Mekah beserta harta-harta yang dimiliki, dia pergi dengan jalan kaki membawa pakaian yang ada di badan. Ini kan tugas besar Nabi lagi. Gimana nih caranya nih? Dan itu bukan 1, 2, 3 orang, ratusan orang banyaknya. Orang Mekah itu hijrah ratusan orang, nggak punya harta. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, strategi Rasulullah, Rasul persaudarakanlah nanti nih antara orang muhajirin dengan orang Ansor. Ada lagi istilahnya nanti orang Ansor. Orang Ansor ini adalah penduduk asli Madinah, terdiri dari 2 suku besar tadi, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini disatukan oleh Rasulullah dalam istilah Ansor. Tadi mereka ini terpisah oleh suku. Kadang mereka ini fanatik dengan suku mereka, fanatik dengan suku Ausnya, fanatik dengan suku Khazrajnya, disatukan oleh Rasulullah menjadi satu nama, menjadi Ansor, supaya hati mereka itu tergabung. Ada persaudaraan yang kuat di antara mereka. Mereka ini Ansor loh. Ansor itu artinya penolong. Ansor itu penolong orang-orang muhajirin. Muhajirin ini adalah orang yang bepergian hijrah dari Mekah ke Madinah, disebut dengan istilahnya muhajirin. Nah, penerima orang-orang yang hijrah ini, kalau bahasa kita sekarang pengungsi lah ya. Untuk lebih mudahnya pengungsi kalau bahasa kita. Tapi pengungsi itu beda, tentunya beda dengan muhajirin. Muhajirin ini memang kewajiban yang telah diwajibkan oleh Rasulullah, dan itu ada nilai ibadah yang sangat besar. Hijrah itu adalah ibadah. Makanya dalam hadis pertama dalam hadis arba'in kan disebutkan, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Jadi hijrah itu benar, dia ibadah. Baik. Para hadirin dah dirahmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok yang pertama adalah kelompok di mana kelompok ini tidak terlalu mempermasalahkan kehadiran Nabi. Yang menjadi masalah Nabi dari kelompok yang pertama ini, sahabat-sahabat Nabi, adalah muhajirin ini saja. Muhajirin, lalu kemudian dipersaudarakanlah dengan Ansor. Ada beberapa riwayat yang menceritakan kejadian yang luar biasa pada pada orang-orang Ansor ini, yang mereka rela berbagi harta mereka. Mereka rela berbagi harta, mereka bahkan ada yang rela berbagi istri. Dia punya 2 istri. Dia katakan kepada sahabatnya, kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini kan orang kaya juga. Dia pengusaha besar di Mekah. Dia ini pembisnis. Ketika datang ke Mekah, ketika datang ke Madinah, nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Ada saudara yang disaudarakan oleh Rasulullah SAW, saudaranya yang dipersaudarakan Rasulullah menawarkan, saya punya harta begitu besar. Pokoknya orang Madinah ini yang paling kaya saya. Saya lupa siapa nama sahabatnya. Coba kita lihat dulu. Kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Sa'ad bin Rabi'. Jadi dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf supaya enggak sungkan-sungkan nih Abdurrahman bin Auf. Karena kan biasa kita sungkan,
Nah, supaya nggak sungkan nih Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, saya ini adalah orang yang paling kaya di Madinah ini. Kalau kamu mau, setengah dari harta saya ambil. Pilih mana yang mau. Kebun yang mana? Setengahnya ambil. Saya punya 2 istri, kata Sa'ad bin Rabi. Coba kamu lihat dari 2 istri saya itu, mana yang kamu tertarik dengannya? Mana yang kamu lebih tertarik dengannya? Si A atau si B? Saya akan ceraikan, silahkan untuk dinikahi. Begitu persaudaraan yang luar biasa antara kaum muslimin, karena mereka yang diikat dengan satu ikatan yang begitu luar biasa, yaitu Islam. Dan persaudaraan se-Islam ini adalah persaudaraan lebih besar kedudukannya daripada persaudaraan sekedar nasab. Ketika itu ya, kalau misalnya ada seorang persaudaraannya di atas nasab dan di atas agama lagi, itu ya tidak ada bandingannya memang. Kalau di saat itu persaudaraan yang diikat di atas Islam itu lebih tinggi kedudukannya daripada persaudaraan yang hanya diikat di satu nasab gitu. Sampai-sampai rela mengorbankan setengah hartanya, bahkan satu istrinya untuk diceraikan agar dinikahkan oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi lihat, Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang luar biasa. Beliau tidak mau menerima itu. Bahkan beliau bertanya, tunjukkan aku pasar. Gak mau diambil sama beliau secara cuma-cuma, gak mau. Kalau kita ditawarin gimana itu? Setengah dari hartanya, dan itu orang kaya di Madinah. Jangankan setengah, nggak usahlah setengah. Kalau kita mungkin basa-basi lah ya, nggak usahlah setengah, 5%-nya aja lah. Itu aja udah luar biasa. 5%-nya, ini 50%-nya. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, untuk menjaga kehormatan diri, apa kata beliau? Tunjukkan aku pasar. Mana pasar? Dan ketika beliau menanya pasar itu, beliau nggak minta modal. Ya udah, kasih saya modal aja, saya mau berdagang aja di pasar. Enggak. Minta ditunjukin doang pasar di mana. Beliau datang ke pasar tanpa ada modal. Bayangkan gimana itu caranya Abdurrahman bin Auf bisa seperti itu. Tapi itulah Abdurrahman bin Auf. Memang beliau ini pembisnis yang luar biasa. Datang ke pasar tidak bawa apa-apa, nggak ada modal, bisa pulang dalam kondisi membawa keuntungan. Gimana cara seperti itu? Ternyata Abdurrahman bin Auf ini memang selain beliau cerdas dalam hal bisnis, beliau juga orangnya amanah gitu. Orang bisa percaya kepada dia. Datang ke pasar bisa jadi dia cuma sebagai maklar doang. Dia pinjam dulu, saya boleh nggak jualkan ini? Oh boleh. Berarti kan modal kepercayaan doang. Dia jualkan, nanti dia dapat fee misalnya, dapat berapa persen dari penjualan itu. Pulang dia dapat keuntungan. Padahal dia nggak ada modalnya. Nggak ada modalnya cuma kepercayaan doang. Ternyata kepercayaan itu adalah modal yang begitu besar, dan itu dimiliki oleh para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita ini kaum muslimin, pengusaha-pengusaha yang apalagi yang baru bergerak di bidang usaha, amanah ini yang nggak bisa dijaga gitu. Amanah yang tidak bisa dijaga. Kalau seandainya pengusaha-pengusaha muslim itu betul-betul bisa amanah, itu adalah modal dasar dia untuk sukses dalam berbisnis. Amanah itu. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat yang pertama yang dihadapi oleh Rasulullah adalah masyarakat yang sudah menerima keberadaan Nabi, yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masyarakat yang kedua, yaitu orang-orang musyrik. Kan tidak semua orang-orang Yathrib itu menerima keberadaan Nabi SAW. Apalagi seorang tokoh yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafiknya nanti nih. Jadi dia masuk Islam itu karena keterpaksaan. Terpaksa. Karena mayoritas orang-orang Madinah ketika itu sudah masuk Islam, mau gak mau ya udahlah, masuk Islam juga dah. Tunjukkanlah kecintaannya kepada Nabi secara zahir. Dia sholat 5 waktu, dia mengamalkan syariat-syariat Islam, tapi hatinya sangat benci terhadap Islam. Kenapa kok sampai sebenci itu Abdullah bin Ubay bin Salul? Ternyata
kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini tadinya sudah mau diangkat menjadi pemimpin Yasrib. Kita bisa bayangkan, andai kata kita pada posisi Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita bayangkan, kita berada di posisi ini. Kita sudah di detik-detik pengangkatan. Kita ini akan menjadi pemimpin dua suku besar di Madinah itu. Anggaplah saya di Kabupaten Bekasi lah, ini masuk kota ya. Di kota Bekasi ini, seluruh, bahkan nggak usah seluruh ya, sebagian besar masyarakat di kota Bekasi ini sudah nunjuk saya menjadi memimpin mereka nantinya. Di detik terakhir sudah ada tanda-tanda itu, sudah tampak jelas. Tiba-tiba ada orang dari luar, misalnya dari Kalimantan datang ke sini, atau dari Sumatera datang ke kota Bekasi ini. Tiba-tiba masyarakat itu berpindah menunjuk pemimpinnya dari luar. Kan bisa kita bayangkan bagaimana perasaan saya ketika itu. Yang sudah diagung-agungkan, sudah diangkat, sudah tinggal pengesahan doang diangkat menjadi pemimpin ketika itu. Lalu kemudian datang orang baru, orang pendatang. Lalu kemudian tunjuk menjadi pemimpin. Muncullah kedengkian yang luar biasa pada diri Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi kedengkian itu nggak bisa beliau realisasikan, nggak bisa. Karena beliau dalam kondisi lemah. Abdullah bin Ubay bin Salul dalam kondisi lemah. Dari sinilah nanti mulailah Islam itu dihancurkan dari dalam. Jadi caranya dia masuk Islam, tapi dia mengundang beberapa raja-raja, beberapa pemimpin-pemimpin yang memusuhi Islam untuk memerangi Islam. Makanya nanti ada masjid Diror namanya, itu mungkin nanti akan ada penjelasan tersendiri. Jadi dibangunlah masjid orang-orang munafik ini. Ternyata masjid yang dibangun oleh mereka itu untuk tempat pusat sentral nanti perkumpulan orang-orang kafir yang datang dari luar, diantaranya orang-orang kafir Quraisy, datang berkumpul nanti di masjid itu, disebut masjid Diror itu, untuk menyerbu kaum muslimin yang ada di Madinah ini, masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kelompok yang kedua, yaitu al-musyrikun. Dan kelompok yang kedua ini terbagi dua lagi. Kelompok yang kedua ini terbagi dua. Bagian yang pertama sudah mulai goyah, sudah mulai ada pertanyaan besar lah dengan keyakinan mereka. Kenapa? Karena Rasul SAW datang membawa Islam dengan hujah yang kokoh, yang kuat, sehingga keyakinan mereka semakin goyang. Udah goyang mereka dengan keyakinannya. Udah sedikit lagi mereka akan masuk ke dalam Islam. Ada yang kelompok kedua yang tadi ikut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, kekeh dengan keyakinan nenek moyang mereka, tapi karena dalam kondisi mereka lemah, mereka juga ikut masuk Islam. Zahirnya doang Islam, tapi batinnya, hatinya musuh terhadap Islam dan musuh terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi di Madinah itu kelompok yang ketiganya adalah masyarakat Yahudi. Dan masyarakat Yahudi itu ternyata tidak sedikit. Masyarakat Yahudi itu sangat banyak sekali. Jumlah mereka sangat banyak sekali. Bahkan dalam sebuah cerita disebutkan ada 3 suku besar ya. Ini yang besarnya doang. 3 suku besar, dan mereka orang-orang Yahudi ini tidak mau gabung dengan orang-orang Arab asli Yasrib, itu nggak mau. Mereka punya komunitas sendiri. Ada nanti komunitas mereka disebut dengan Qainuqa. Jadi suku Qainuqa. Ada suku Nadir, ada suku Quraizah. Ini 3 suku besar yang nanti pada akhirnya diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 suku ini akan diperangi oleh Rasulullah karena pengkhianat. Nanti akan ada perjanjian antara kaum muslimin dengan Yahudi. Perjanjian antara kaum muslimin dengan Yahudi supaya hidupnya akur, supaya hidupnya tenang. Kayak kita lah di Indonesia. Di Indonesia ini kan
terdiri dari berbagai macam jenis agama, suku. Kenapa di Indonesia ini kita bisa tentram, damai, tenang dengan beberapa agama terdiri dalamnya? Karena kita memang diikat oleh satu perjanjian, undang-undang lah bahasa kita, undang-undang, kemudian diikat lagi dengan Pancasila misalnya, begitulah. Nah, nanti itulah yang dilakukan oleh Salaf, disebut dengan Piagam Madinah. Kalau bahasa kita Piagam Madinah. Yang dulu juga ada istilah Piagam Jakarta. Nah, itu sama. Rasulullah akan membuat satu piagam perjanjian. Bukan artinya Rasulullah mengakui keberadaan agama mereka. Bukan artinya Rasulullah mengatakan udahlah semua agama sama. Yang penting kita tinggal di Madinah ini tentram, tidak ada satu hal yang menjadikan kita terpancing sehingga terjadi kerusuhan, permusuhan. Nah, dibuatlah suatu perjanjian ini. Perjanjian ini nanti akan dilanggar oleh orang-orang Yahudi tersebut sehingga menyebabkan orang Yahudi itu diperangi oleh Rasulullah dan mereka diusir dari kota Nabi. Alhamdulillah sampai saat ini kita tidak melihat adanya orang Yahudi lagi di Madinah itu. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka sudah diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah melanggar perjanjian yang sudah disepakati, sudah dibuat, sudah ditandatangani. Namun mereka langgar. Konsekuensi dari pelanggaran itu mereka diperangi dan mereka diusir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari negeri tercinta Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelompok yang ketiga ini juga sulit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapinya. Kelompok yang ketiga ini, masyarakat golongan yang ketiga ini sulit sekali. Kenapa sulit? Karena orang Yahudi ini tadi pertama dia punya komunitas, tapi komunitasnya tidak bergabung dengan orang-orang Arab. Mereka punya komunitas sendiri di suku masing-masing. Dan di suku mereka, komplek mereka itu dipagari. Temboknya tinggi sekali. Temboknya tinggi sekali. Khusus kalau kita bayangkan komplek yang begitu mewah, satu komplek perumahan. Komplek perumahannya itu pagarnya itu tinggi, kawatnya ada kawat berdurinya, sulit untuk dimasuki oleh orang-orang asing. Itu orang-orang Yahudi dahulu ketika berada di Madinah. Nah, selain daripada itu, yang menyulitkan Rasulullah SAW terhadap masyarakat yang ketiga ini, golongan yang ketiga Yahudi ini, mereka menguasai ekonomi. Ekonomi Madinah ketika itu dikuasai oleh mereka. Ya, kalau mereka ini ada aja satu keputusan yang mereka buat, itu akan menyebabkan masyarakat Madinah pontang-panting. Udah nggak bisa makan mungkin. Kalau udah mereka stop, korma tidak ada, langsung susah mencari korma. Kalau memang Yahudi mau ketika itu, bisa dilakukan, bisa. Kenapa? Karena memang kebun-kebun korma itu dikuasai oleh mereka orang-orang Yahudi. Ekspor impor, karena ada juga ekspor impornya disebutkan di sini. Yang diimpor itu adalah pakaian-pakaian. Yang diekspor itu adalah buah-buahan. Seperti korma-korma itu diekspor sama orang-orang Yahudi. Impor juga banyak masuk dan itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kita bisa bayangkan ekonomi dikuasai oleh mereka orang-orang Yahudi ini. Dan yang menakjubkan lagi, tapi penakjuban di sini bukan bentuk apresiasi, bukan. Tapi ini adalah bentuk penghalalan segala cara yang dilakukan oleh orang Yahudi ini supaya bisa kaya. Mereka menghalalkan riba. Mereka menghalalkan riba. Jadi riba pertama sekali ada itu pada orang-orang Yahudi. Mereka kadang minjamin kepada orang-orang suku asli Madinah itu, Yasrib, Aus atau Khazraj. Pinjamkan misalnya kalau bahasa kita 3 juta, itu untuk mengembalikan 3 juta nanti bisa kebun. Dan itu ada di zaman kita, masih ada. Minjam 3 juta, itu kalau 5 tahun 10 tahun gak dikembalikan, bunganya dihitung-hitung bisa jadi 30 juta. Ada sampai sekarang di zaman kita seperti itu. Ini otak-watak Yahudi. Sama terjadi pada orang-orang Yasrib ketika itu, orang-orang Yahudi. Mereka orang kaya. Ketika orang-orang Yasrib ini dalam kondisi butuh, mereka datangnya ke orang Yahudi. Butuh mereka apa misalnya? 10 kilo korma. 10 kilo korma, utang nanti, bayarnya bisa jadi 100 korma. Bayangkan.
Bagaimana mereka tidak menguasai ekonomi ketika itu? Dan yang parahnya lagi adalah mereka ini suka mengadu domba tanpa disadari oleh orang-orang Madinah ketika itu. Orang Yahudi ini pengadu domba. Kenapa suku Aus dan Khazraj itu selalu berperang? Karena ada orang Yahudi ini. Bisa jadi saat ini apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin kita, beberapa konflik-konflik kaum muslimin terjadi di luar negeri sana, khususnya di negeri Arab, antara muslim dengan muslim misalnya berperang. Bisa jadi ini adalah ulah daripada orang-orang Yahudi. Mulai ini di Indonesia ingin dilakukan hal-hal seperti itu. Tapi alhamdulillah kita orang-orang yang sudah belajar, yang ngaji, tidak pernah terpancing. Kita bisa bayangkan kajian-kajian ustadz-ustadz kita kadang dicegat, kadang dibatalkan, kadang dibubarkan. Tapi alhamdulillah dari kita tidak pernah ada reaksi. Kita nggak pernah balas, kita diam, kita dicaci, kita dimaki, kita diam. Kita tidak pernah terpancing, alhamdulillah. Tapi kalau ada di antara, misalnya anggaplah kelompok, karena memang kita tidak punya kelompok ya. Andai kata satu organisasi dengan organisasi ini, bayangkan organisasi Islam besar dengan organisasi Islam besar, kemudian diadu domba, sama-sama panas, terjadi peperangan, dari pertumpahan darah. Ini kan bahaya. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika itu di Madinah. Makanya orang suku Madinah asli nggak pernah berkembang. Dari segi apapun tidak pernah berkembang. Terus yang menguasai itu adalah orang-orang Yahudi. Padahal orang Yahudi ini pendatang loh. Makanya ini menjadi pelajaran yang besar bagi kita, jangan sampai hal yang sama terjadi pada kaum muslimin, khususnya yang ada di Indonesia ini. Karena kita semuanya bersaudara, walaupun kita di atas bendera yang mungkin beda-beda. Ada Muslim A di atas bendera organisasi A, ada Muslim B di atas organisasi Islam B misalnya. Tetap kita masih bersaudara. Tidak boleh kita saling menghujat, tidak boleh kita saling mencaci, tidak boleh saling memaki, apalagi waliyadzubillah saling menumpahkan darah. Itu tidak diajarkan dalam Islam. Nah, sifat-sifat orang Yahudi yang luar biasa, menghalalkan segala cara untuk bisa berkuasa, untuk menguasai ekonomi, itu sudah ada di zaman dahulu, bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang watak ini masih ada pada diri mereka. Wallahu taala alam bisawab. Demikian kajian singkat ini. Inilah yang dapat kita bahas pada kesempatan singkat ini, yaitu penduduk Madinah yang terdiri dari tiga kelompok besar. Ya, kita ulang sedikit. Kelompok yang pertama sahabat-sahabat Nabi, kelompok yang kedua adalah orang-orang musyrik yang sudah mulai goyah dengan keyakinan mereka dan mulai banyak masuk Islam. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Dan insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai membangun masyarakat yang baru, yang dengan masyarakat tersebut Islam akan semakin jaya. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Demikian kajian singkat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umur kepada kita, keberkahan harta, keberkahan keluarga. Semoga kita lalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit saat ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini dalam kondisi sehat walafiat. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan khidmatnya, dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dan ibadah yang akan kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masyaallah. Ya, jazakallah khair. Isra Mi'raj itu Duluan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu 2 tahun sebelum hijrah.
Setelah pengajian tahun berapa? ke-11 atau ke-12 ya. Masuk ke-12 kenabian. Sebelum hijrah karena kan Saudara kan kemarin ya. dimudahkan itu. Iya. Jadi sebelum hijrah jadi Sebelum hijrah Isra Mi'raj. Karena baru meninggalnya istri Nabi, meninggal paman Nabi, baru Nabi diisrakan. Ketika itu Rasul masih di Mekah. Terus ada kewajiban sholat 5 waktu, tapi di Mekah itu belum ada azannya. Nah nanti itu ada syariat azan sholat 5 waktu ada di Madinah. Ya.